Di sudut kamarnya yang sesak oleh tumpukan barang dagangan, Maul menatap layar laptop tuanya dengan pandangan yang tajam. Ini adalah awal dari perjuangannya, bermodalkan tekad dan prinsip yang ia pegang teguh. Dengan senyum tulus dan tatapan mata yang memancarkan kejujuran, Maul menyerahkan paket pertamanya kepada seorang pelanggan, sebuah interaksi sederhana yang menjadi batu pertama dalam membangun kepercayaan. Malam harinya, sebuah telepon keluhan masuk. Alih-alih mengelak, Maul dengan sabar mendengarkan dan mencatat setiap detail, memegang teguh prinsip amanah dengan menjanjikan solusi terbaik tanpa menunda. Dengan empati yang mendalam, Maul secara pribadi mengantarkan barang pengganti ke depan pintu pelanggan, sebuah tindakan yang mengubah keluhan menjadi kekaguman dan loyalitas. Berkat pelayanan tulusnya, berita menyebar dari mulut ke mulut. Kini, kamar Maul dipenuhi tumpukan paket yang lebih banyak dan layar laptopnya terus menyala dengan notifikasi pesanan baru yang tak henti-hentinya masuk. Menyadari kamarnya tak lagi mampu menampung skala bisnisnya yang meroket, Maul kini berdiri di depan sebuah ruko sederhana yang baru disewanya. Tatapannya penuh keyakinan menatap masa depan usahanya yang lebih besar. Di dalam ruko yang masih kosong, Maul tidak berdiam diri. Ia mulai menata ruang dan menuliskan 3 prinsip utamanya: kejujuran, amanah, empati di papan tulis sebagai fondasi kokoh untuk babak baru bisnisnya. Dengan semangat yang membara, Maul mengangkat kardus besar berisi barang dagangan pertamanya ke dalam ruko, langkah awalnya dalam mengisi ruang kosong itu dengan harapan dan kerja keras. Dengan keringat membasahi dahi, Maul dengan teliti menata produk-produknya di rak baru, mengubah ruko yang kosong menjadi toko yang rapi dan siap melayani. Papan buka tergantung manis di pintu kaca, dan Maul berdiri di ambang pintu rukonya yang kini rapi, menatap jalanan dengan senyum penuh harapan, siap menyambut fajar baru bagi usahanya. Tidak lama berselang, lonceng di atas pintu berdentang lembut, menandakan kedatangan pelanggan pertama di toko barunya. Maul menyambutnya dengan senyum hangat dan tulus yang sama seperti saat ia memulai segalanya. Di dalam tokonya yang terang, Maul dengan penuh perhatian mendengarkan kebutuhan pelanggan pertamanya, memberikan rekomendasi yang jujur bukan sekedar untuk menjual, melainkan untuk memberikan solusi terbaik yang membangun kepercayaan sejak awal. Pelanggan tersebut keluar dari toko dengan raut wajah puas, sementara Maul menatap kepergiannya dari balik meja kasir dengan senyum lega, merasakan kehangatan dari transaksi pertama yang dibangun di atas fondasi kejujuran. Seiring berjalannya hari, lonceng pintu tokonya berdentang semakin sering, menjadi irama merdu yang menandakan reputasi kejujurannya mulai menarik lebih banyak pelanggan baru. Di tengah kesibukan tokonya, Maul menerima pesanan besar dari seorang pelanggan korporat, sebuah kepercayaan yang ia sambut dengan raut wajah serius sambil teliti mencatat setiap detail, memegang teguh prinsip amanah. Hingga larut malam, di bawah sorot lampu meja yang temaram, Maul dengan cermat memeriksa setiap barang pesanan korporat, memastikan setiap detail sempurna sebagai wujud nyata dari prinsip amanah yang ia junjung tinggi.
Keesokan paginya, dengan tatapan penuh tanggung jawab, Maul secara pribadi mengawasi proses pemuatan pesanan besar itu ke dalam truk pengiriman, memastikan setiap kotak tertata dengan aman dan sempurna. Ponsel Maul berdering sesaat setelah truk pengiriman berangkat. Di seberang sana, suara klien korporat terdengar sangat puas, sebuah validasi atas kerja keras dan prinsip amanah yang ia pegang teguh. Berkat reputasi dari pesanan korporat sebelumnya, seorang klien baru datang bukan hanya untuk membeli, melainkan untuk mencari solusi. Dengan empati yang tulus, Maul mendengarkan setiap keluh kesah kliennya, memahami masalah di balik kebutuhan bisnis tersebut. Bukan sekadar menawarkan produk dari rak, Maul mengambil buku catatannya dan mulai merancang solusi yang dipersonalisasi, mengubah percakapan empati menjadi sebuah rencana aksi yang konkret untuk kliennya. Dengan antusias, Maul memaparkan solusi yang telah ia rancang di buku catatannya, membuat sang klien menatap dengan kagum, sadar telah menemukan mitra bisnis yang sesungguhnya. Klien itu menjabat tangan Maul dengan erat di atas meja yang penuh dengan sketsa solusi, sebuah kesepakatan yang bukan hanya tentang bisnis, melainkan fondasi kemitraan yang lahir dari pemahaman dan kepercayaan. Tidak lagi hanya di belakang meja, Maul kini berada di gudang kliennya yang luas, bekerja berdampingan dengan mitra barunya untuk menerapkan solusi yang ia rancang, mengubah sketsa di kertas menjadi operasi nyata yang efisien. Di tengah gudang yang kini rapi dan efisien, Maul dan kliennya tersenyum puas sambil menatap tablet yang menampilkan grafik kesuksesan, sebuah bukti nyata dari kemitraan yang dibangun di atas empati. Berita tentang keberhasilan kemitraan mereka menyebar cepat. Kini, Maul berdiri di ruang rapat yang modern, diundang oleh kliennya untuk berbagi 3 prinsip bisnis Rasulullah kepada rekan-rekan pengusaha lainnya. Di hadapan audiens yang terpukau, Maul dengan percaya diri membagikan pengalamannya, mengubah ruang rapat menjadi panggung inspirasi, di mana 3 prinsip sederhana, kejujuran, amanah, dan empati terbukti menjadi kunci kesuksesan universal. Setelah presentasinya yang menginspirasi, seorang pengusaha senior yang terkesan menghampiri Maul bukan hanya untuk berjabat tangan, tetapi untuk menawarkan kesempatan kolaborasi yang akan membawa bisnisnya ke tingkat nasional. Di dalam ruang rapat yang menghadap Cakrawala Kota, Maul dengan tatapan mantap mendengarkan paparan dari pengusaha senior tersebut, sebuah momen krusial di mana proposal kolaborasi nasional diletakkan di atas meja, siap mengubah takdir bisnisnya selamanya. Tidak langsung memberi jawaban, Maul menatap proposal di atas meja dengan ekspresi serius, merenungkan skala tanggung jawab yang jauh lebih besar yang kini ada di pundaknya. Merasa berat dengan keputusan besar di hadapannya, Maul mencari ketenangan di sebuah masjid. Di sana, di tengah keheningan, ia menumpahkan segala kerisauannya dalam sujud, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Setelah doanya, Maul bangkit dengan hati yang lapang dan tatapan yang jernih. Keyakinan kini terpancar kuat di wajahnya saat ia melangkah keluar dari masjid dengan keputusan yang mantap. Kembali ke ruang rapat yang modern, Maul dengan tatapan penuh keyakinan menjabat tangan pengusaha senior itu, menandai dimulainya babak baru bisnisnya di tingkat nasional dengan sebuah kesepakatan yang mantap.
Tidak lagi sendiri, Maul kini berdiri di depan tim barunya yang lebih besar di sebuah gudang distribusi yang luas, memaparkan kembali 3 prinsip yang menjadi denyut nadi bisnis mereka di papan tulis, memastikan fondasi yang sama kuat untuk skala nasional. Di tengah deru aktivitas gudang distribusi yang luas, Maul dengan semangat memimpin timnya, bekerja bahu-membahu untuk memastikan pengiriman skala nasional pertama mereka berjalan sempurna sesuai dengan 3 prinsip yang telah ditanamkan. Di pusat komando logistiknya yang canggih, Maul menatap layar besar yang menampilkan peta Indonesia dengan titik-titik pengiriman yang menyala, sebuah visualisasi nyata dari mimpinya yang kini telah menjangkau seluruh Nusantara. Di penghujung hari, notifikasi di tabletnya menampilkan angka yang dulu hanya ada dalam mimpi. Omset harian menembus 1 miliar. Maul tidak bersorak, melainkan menatap angka itu dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa syukur yang mendalam atas pencapaian luar biasa ini. Jauh dari gemerlap pusat komando, Maul kembali ke kehangatan rumah sederhananya. Ia bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya, mempersembahkan layar tablet berisi angka miliaran sebagai bukti bahwa doa mereka adalah modal terbesarnya. Tidak larut dalam euforia, Maul menggunakan sebagian keuntungan pertamanya untuk mengunjungi sebuah panti asuhan sederhana di mana ia berlutut, berbagi senyum tulus, dan kebahagiaan dengan anak-anak yang menyambutnya dengan mata berbinar. Terinspirasi oleh kunjungannya, Maul tidak hanya memberi donasi, tetapi juga merancang masa depan. Di ruang sederhana panti asuhan, ia memaparkan cetak biru sebuah yayasan pendidikan wirausaha untuk anak-anak, mengubah rasa syukur menjadi harapan yang berkelanjutan. Di atas tanah lapang di samping panti asuhan, Maul bersama anak-anak panti yang menatap penuh harap meletakkan batu pertama pembangunan yayasan, sebuah simbol monumental bahwa kesuksesan sejati adalah saat ia menjadi jembatan bagi mimpi orang lain. Di tengah kerangka bangunan yayasannya yang mulai menjulang, Maul dengan penuh semangat mengajar kelas wirausaha pertamanya kepada anak-anak panti, menanamkan 3 prinsip di hati generasi penerus bangsa. Seorang anak panti dengan bangga menunjukkan gambar ide bisnis pertamanya kepada Maul yang menatapnya dengan kekaguman, melihat cerminan semangatnya sendiri di mata generasi penerus itu. Itulah Maul yang terus berbagi dan menginspirasi dengan 3 prinsipnya. Bertahun-tahun kemudian, di dalam gedung yayasan yang kini megah dan penuh aktivitas, Maul menyaksikan dengan mata berkaca-kaca saat anak panti yang dulu ia bimbing, kini telah tumbuh menjadi seorang wirausahawan muda yang percaya diri, mempresentasikan bisnisnya sendiri di hadapan para mentor dengan berlandaskan 3 prinsip yang sama. Maul, yang kini lebih bijaksana, menatap cakrawala kota dari balkon kantornya yang tinggi. Di bawahnya, ia tidak hanya melihat gedung yayasan yang megah, tetapi juga jejak-jejak kesuksesan para wirausahawan muda yang ia bimbing. Sebuah warisan abadi yang lahir dari 3 prinsip sederhananya, yaitu prinsip yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua.